Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan. Di video kali ini Mama Hasan mau share kegiatan Mama Hasan lagi ya. Dapat terima pesanan yang banyak dalam sekali waktu dan 5 macam kue. Gimana cara bagi waktunya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, pertama-tama di sini Mama Hasan kerjain hal yang bisa dicicil ya, atau apa aja yang bisa dicicil. Ini dimulai dari H-3, yaitu aku bikin untuk isian onde-onde, kemudian isian lempernya. Kemudian ditaruh di wadah tertutup kayak gini ya teman-teman. Untuk isian onde-ondenya juga aku bulat-bulatkan sekalian ya, nanti supaya pas eksekusi juga lebih mudah lagi. Kemudian di H-3 malamnya di sini Mama Hasan bikin untuk cake pelanginya ya teman-teman. Kenapa Mama Hasan kerjain yang pertama itu cake, yaitu karena cake itu bisa bertahan 3-4 hari ya teman-teman, tergantung di suhu ruang. Karena ini untuk orderan yang pertama di jam pagi gitu ya. Nah, itu bisa dikerjakan H-3 nggak apa-apa, H-3 malam ya teman-teman. Jadi kan di rumah Mama Hasan itu 2 hari, besoknya bisa dikirim. Jadi ini enggak apa-apa, aman ya teman-teman, karena ini kue yang tak bertahan lama gitu ya, bukan kue basah atau jajanan pasar yang mudah basi. Jadi untuk cake ini bisa bertahan 3-4 hari, jadi bisa dikerjain duluan ya. Nah, untuk mengerjakan cake ini Mama Hasan masih sendiri ya teman-teman, maksudnya belum ada yang bantuin. Jadi di sini Mama Hasan masih kerjain ngukus sendiri. Ini untuk pesanan 90 cake-nya aku menggunakan 4 resep ya teman-teman. Jadi 4 loyang kayak gini. Dilapisnya per lapisannya dikukus selama sekitar 10 menit. Kemudian juga untuk beratnya juga aku timbang ya teman-teman. Jadi lumayan ribet ya teman-teman kalau untuk cake pelangi ini. Cuman sebenarnya untuk resepnya aku belum bisa share karena hasil dari cake yang aku buat kali ini belum sempurna ya teman-teman. Jadi untuk lapisannya itu kurang bagus dan kurang rata. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi, kemudian kita bikin lagi yang lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Nah, untuk pesanan yang pertama cake pelangi ini di jam pagi Mama Hasan juga bikin untuk lempernya. Nah, ini di H-2 pagi ya teman-teman. Ini aku siapkan untuk bahan untuk lemper. Jadi ini aku cuci dulu beras ketannya, aku pisah-pisahin dulu kotorannya. Kemudian aku rendam sampai 2 jam. Kemudian aku juga siapkan untuk daunnya. Di sini daunnya bukan untuk lemper aja ya teman-teman. Jadi ini daun untuk nagasari juga. Kemudian ini aku lap-lap dulu. Nanti setelah itu kita sobek menurut ukurannya buat isian buat bungkus lemper dan juga untuk nagasari. Next lanjut kita kukus untuk beras ketannya ya teman-teman. Oh ya, ini H-2 pagi, kenapa kok sudah garap lemper ya teman-teman?
Karena ini lempernya setelah setelah jadi nanti, setelah dibungkus nanti aku mau taruh di kulkas, kemudian dikukus pas hari hanya ya teman-teman. Nggak apa-apa, jadi semua isian, semua kuenya ini aman tersimpan di dalam kulkas meskipun dikerjain H-2. Nah, setelah dikukus selama sore ya tadi ya teman-teman, kemudian H-2 malamnya jadi aku bungkus ya. Jadi nggak sekali waktu bisa jadi gitu ya teman-teman, karena kita kerjainnya sendiri, cuma dibantuin sama suami sama adik aku. Nah, di sini aku bungkus sebanyak 90 biji ya teman-teman. Ngerjain orderan besar kayak gini sebenarnya tantangan juga ya teman-teman, karena kita harus pinter-pinter bagi waktunya. Meskipun kita sudah dibantuin tetap aja keteteran ya teman-teman. Jadi ya terima orderan besar itu ada senangnya juga ada susahnya ya teman-teman. Kita pasti nanti keburu-buru banget, jadinya kita harus pinter-pinter mengatur waktunya ya. Di sini Mama Hasan juga masih belajar, cuman di sini Mama Hasan mau share kegiatan terima orderan, siapa tahu berguna atau bermanfaat buat kalian semua yang mau terima orderan atau buka catering kayak gini ya teman-teman. Bagi pemula kayak Mama Hasan itu pasti berharga banget, manajemen waktu itu paling penting ya kalau kita terima orderan besar kayak gini. Oke, sambil bungkus lempernya aku mau sapa-sapa dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar nih? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dilimpahkan segala rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap bersyukur dalam keadaan sehat, dan doa terbaik buat kalian semua. Oke, ini lempernya sudah selesai, lanjut aku di H-1 malam. Nah, H-1 malam ini aku kerjain untuk onde-ondenya ya teman-teman. Untuk onde-ondenya ini isiannya kan sudah aku bikin sebelumnya. Ini ditaruh kulkas, kemudian H-1 malamnya aku bikin untuk kulitnya ya teman-teman. Nah, setelah kulitnya selesai aku timbang dulu, kemudian aku isi untuk isiannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk resep dan detail pembuatannya aku juga sudah bikin ya videonya teman-teman, termasuk cara teknik menggoreng onde-onde yang anti meletus dan anti gagal ya. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya, kalau belum nonton silahkan di scroll ya teman-teman ke bawah. Ini aku sudah buat untuk videonya. Nah, setelah selesai dibungkus, kemudian kita kasih wijennya ya, dibalur wijen kayak gitu. Nah, ini sudah selesai untuk adonan yang pertama. Jadi untuk onde-ondenya ini pesanannya sebanyak 120 ya teman-teman, jadi lumayan banyak banget. Jadi aku kerjain H-1 malamnya. Nah, ini sudah selesai semuanya gorengnya ya teman-teman. Kalau onde-onde dikerjain per adonan gitu ya, 2 kali ngadon kemarin itu. Oke, ini hasilnya bagus banget ya teman-teman. Kalian bisa belajar bikin onde-onde ini supaya gimana bisa cantik kayak gini dan anti meledak ya teman-teman. Belajar di video sebelumnya. Oke, ini H-1 tengah malam jam 12. Ini sudah selesai untuk lemper, kemudian onde-onde dan juga cake pelanginya ya teman-teman. Ini hasilnya kurang bagus ya teman-teman, tapi untuk rasa sudah enak sekali.
Nah, di sini untuk besok hari hanya di sini untuk tape dan juga nagasarinya bahannya sudah aku siapkan ya teman-teman, termasuk daun pisangnya dan juga adonannya sudah aku siapkan. Termasuk untuk santannya juga ya teman-teman, karena santannya ini kan lumayan kita harus rebus dulu. Nah, ini di hari H pagi hari ya teman-teman. Ini tenaga sudah agak lumayan capek ya teman-teman. 2 hari itu sudah lumayan capek, tapi ya kita jalan terus lah ya teman-teman. Hari H pagi harinya ini aku langsung bikin untuk nagasarinya ya teman-teman. Karena apa yang kita kerjain nagasari, karena yang tahu sendiri ya teman-teman, jajanan pasar yang satu ini itu nggak bisa bertahan lama. Jadi maksimal 1 kali 24 jam itu biasanya nagasari ini sudah nggak bertahan lama ya teman-teman. Jadi aku kerjain hari H di pagi hari, karena ini orderannya untuk jam 2 siang ya. Kalau untuk yang pelangi, cake pelangi dan juga lempernya itu di jam 6 pagi. Nah, untuk nagasari sendiri ini temennya atau barengannya apa teman-teman? Maksudnya nagasari ini untuk 1 orang itu pesennya nagasari dan juga onde-onde ya teman-teman. Jadi kalau onde-ondenya itu kemarin sudah selesai, tinggal kita bungkus pakai plastik OPP dan juga paper cup kayak gitu ya. Nah, di sini aku kukus, sudah selesai itu adonan yang pertama. Nah, lanjut ini aku bungkus-bungkus dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan bosan ya dengan video aku yang kayak gini-gini aja. Semoga video aku ini bermanfaat ya buat kalian yang sudah pengen usaha bikin catering kue kayak gini ya teman-teman. Dan juga bagi kalian yang masih mau belajar kayak Mama Hasan nih, sebenarnya juga masih belajar, bisa ya teman-teman berbagi pengalaman. Oh ya, sedikit tips dari aku ya teman-teman tentang pembuatan nagasari kayak gini. Jadi ketika kita bungkus itu jangan terlalu ditekan, tapi juga jangan terlalu ada rongga ya ketika kita bungkus kayak gini. Karena pengaruhnya ketika kita bungkusnya ini terlalu rapat, nanti adonannya itu nyelotot ya teman-teman. Nyelotot itu apa? Keluar gitu ya. Kemudian kalau kita terlalu banyak rongga juga, nanti nagasarinya ketika dikukus itu jadinya kisut gitu ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya nggak bisa rata gitu ya. Kisut itu apa ya teman-teman? Nggak bisa cantik pokoknya. Jadi usahakan kalau kita bungkusnya nagasari itu siset kayak gitu ya, jangan ada rongga gitu. Paham kan maksud aku ya teman-teman? Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya aku juga kukus untuk lemparnya ya teman-teman. Selain nagasari di tungku sebelah aku kukus juga untuk lemparnya. Nah, ini sudah siap ya teman-teman untuk di jam pertamanya ini. Kemudian untuk jam keduanya onde-onde 120 ini dikerjain adik aku ya, untuk bungkusnya nyiapin gitu. Untuk yang pertama ini sudah diantar ya sama suami aku. Lanjut ini aku kerjain untuk adonan yang kedua nagasari ya teman-teman.
Ini sudah aku kukus juga. Kemudian di sisa-sisa tenaga ini hari H siang ya aku kerjain untuk apemnya. Jadi untuk resepnya juga sudah aku share ya. Oke, untuk pengerjaan apemnya ini sudah kelenger ya teman-teman. Jadi untuk ngerjain apemnya ini sebenarnya seharusnya sudah diadon pagi sebelum kita ngerjain Nagasari ya teman-teman, tapi karena ya berancu gitu ya, kita agak keteteran juga, jadi ini aku agak telat untuk ngadon kue apemnya, jadi kurang mengembang gitu ya. Jadi akhirnya itu untuk orderan 190 apemnya ini telat 1 jam dari pemesanan ya teman-teman. Cuman kita harus koordinasi juga dengan pemesannya. Jadi ketika kita mau mundur 1 jam itu aku sudah koordinasi dengan pemesannya. Jadi ya nggak apa-apalah, karena juga kan kita ngerjainnya sendiri. Oke, untuk lengkap video pembuatan apemnya aku sudah share juga ya teman-teman di video aku sebelumnya. Kalian bisa cek kalau mau tahu resepnya. Oke, nah setelah itu karena adonan apem itu harus kita kembangkan atau kita diamkan, jadi ini aku adon dulu, kemudian aku tutup. Nah ini untuk Nagasarinya juga sudah siap ya teman-teman, ini sudah mau diambil. Oke, jadi untuk jam kedua 120 onde-onde dan 120 biji Nagasarinya sudah hampir siap ya teman-teman, nanti diambil jam 2. Jadi ini di jam 11-an ya teman-teman, ini aku tata dulu untuk Nagasarinya. Kemudian onde-ondenya sudah dibungkus sama adik aku di sebelah. Oke, tinggal nunggu adonan apemnya ini selesai ya teman-teman. Nah ini untuk adonan yang kedua juga sudah selesai, jadi kita tinggal siapin juga untuk pesanan kedua kali ini ya. Oke, sekian dulu video aku. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung Mama Hasan. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.